Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Floriana Timo Weking dengan NIM 252951030. Saya guru matematika di SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka, Kabupaten Flores Timur, juga sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2025 pada LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, mengajar materi sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun metode yang saya gunakan adalah problem based learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang anak-anak. Sekali lagi selamat siang anak-anak. Oke. Apa kabar kita hari ini? Baik. Sehat. Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Baik. Sehat. Luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Saya bisa meminta kesediaan salah satu peserta didik untuk bisa membawa kita dalam doa. Oke, Princess, silakan. Bunda dan teman-teman, marilah kesiapan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji serta rasa syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai pembelajaran yang berikutnya, yaitu matematika. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas hati dan pikiran kami, agar apa yang nanti diajarkan oleh Bunda kami dapat kami mengerti dengan baik. Nama-Mu selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Princess. Silakan duduk. terima kasih. Apakah peserta didik hari ini ada yang tidak hadir? Semua. Oke, semua hadir. Tolong perhatikan apakah kita sudah rapi. Terus perhatikan lagi kebersihan kita. Mungkin di kolom-kolom meja ada kotoran, silakan dipilih. Tidak ada? Oke, tidak ada. Oke, baik. Masih semangat untuk hari ini? Masih. Walaupun sudah siang, tetapi kita masih tetap semangat ya? Iya. Ya, karena pelajaran matematika pada jam ke-7-8. Jadi diharapkan untuk kita tetap semangat. Oke, baik, perhatikan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, topik kita tentang sistem persamaan linear 3 variabel, sebagai seorang peserta didik yang cinta tanah air, maka marilah kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Tahu Bangun Pemuda-Pemudi lagu? Iya, silakan. Bangun pemuda-pemuda Indonesia, dengan baju musik singkat untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebagai seorang pelajar yang baik, maka kita harus membuat sesuatu supaya membangun negara kita ini agar lebih baik dengan cara belajar yang rajin. Oke, silakan duduk semua. Oke. Hari ini kita akan memasuki topik kita tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya. Sebagai motivasi untuk kita sekalian, maka teman-teman
kita perhatikan. Tujuan pembelajarannya hari ini yaitu bagaimana kita mengidentifikasi informasi dari masalah kontekstual yang diberikan. Terus setelah kita mengidentifikasi, teman-teman perhatikan dulu, kita menyusun model matematikanya. Kemarin kita sudah tahu toh sedikit di materi-materi sebelumnya. Maka setelah kita menyusun model matematika, apa yang kita mau lakukan? Kita menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, campuran. Oke. Yang berikut, setelah kita menyelesaikan, kita menyajikan. Berarti sebentar nanti ada kelompok yang harus presentasi. Nah, di dalam diskusi kelompok, untuk kegiatan yang berikut tujuan pembelajarannya adalah bekerja sama dalam kelompok dan menunjukkan sikap tanggung jawab serta percaya diri. Jadi dalam pengerjaan di kelompok nanti, kolaborasi itu penting. Jadi bukan mengharapkan hanya 1-2 orang saja. Bisa? Oke. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita ice breaking sedikit dulu. Bisa? Bisa. Oke. Silakan berdiri. Ini berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel kan? Ya, yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel berarti memuat 3 buah variabel. Di sini ada variabel X, Y, dan Z. Nanti aturan mainnya bahwa setiap variabel itu dia mempunyai gerakan khas. Jadi kalau Bunda sebut variabel X, kalian mengangkat kedua tangan ke atas, ya. Terus kalau Bunda menyebutkan variabel Y, maka kamu tepuk dada 2 kali, ya. Terus kalau Bunda menyebutkan Z, maka kalian putar badan sekali. Bisa? Oke, kita bisa mulai? Bisa. X, Y, Z, Z, X, Y, Z, Z. Oke, terima kasih untuk kita semua. Silakan duduk. Walaupun ice breaking ini dia kelihatannya simple, tetapi dia mempunyai makna. Maknanya nanti sebentar kita lihat. Apakah kalian masih ingat dengan sistem persamaan linear 2 variabel? Apakah itu? SPLDV adalah sistem persamaan linear yang memuat 2 variabel, ya. Adakah keterkaitan antara SPLDV dan SPLTV? Ada. Ada ya? Apa? Sama-sama memiliki variabel. Apalagi kira-kira? Ya, sama-sama merupakan persamaan linear ya. Apalagi sistem persamaan linear 2 variabel dengan sistem persamaan 3 variabel. Iya. Kalau di 2 variabel kan hanya 2 variabel. Kalau yang namanya 3 variabel tinggal penambahan 1 variabel. Seperti itu. Terus setelah kita mengaitkan antara sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel, bagaimana cara menyelesaikannya? Menggunakan metode substitusi, apalagi eliminasi, campuran. Yang berikut, contoh masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ino membeli 4 nasi bungkus, 2 tahu dan 3 es jus seharga 26.000. Lara membeli 3 nasi bungkus, 3 tahu dan 1 es jus seharga Rp21.000. Sedangkan Fonsa membeli 3 nasi bungkus dan 1 es jus seharga Rp17.000. Tentukan harga 1 nasi bungkus, 1 tahu dan 1 es jus. Ketika kalian melakukan perbelanjaan pada sebuah kantin seperti ini, 4 buah nasi bungkus, 2 tahu dan 3 es yang dibelanjakan oleh Ino. Ino bayar 26, tetapi dia tidak tahu harga satuannya berapa, ya kan? 1 nasi bungkus itu berapa? Kalau yang Ino beli itu 4, berarti dikalikan dengan harga satuan kan? Begitu kan? Ya. Maka mungkin dari
kalian lihat contoh masalah kontekstual ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada pertanyaan? Ya? Saya mau bertanya, yang di Ino dan Lara membeli 3 jenis barang, yaitu nasi bungkus, tahu, dan es jus. Sedangkan Fonsa yang membeli 2 jenis barang saja, yaitu nasi bungkus dan es jus saja. Bagaimana cara menentukan jenis variabel atau jenis barang yang tidak ada? Oke, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan untuk Koten dulu. Oke. Tadi kan kita melihat bahwa Ina dan Lara membeli 3 jenis, ya kan? Ya. Sedangkan Fonsa punya hanya 2, yaitu nasi bungkus dan es jus. Ya tidak. Tahunya tidak beli. Terus bagaimana kalau kita membuat dia dalam bentuk persamaan? Ya tidak. Yang namanya barang yang tidak diketahui dalam soal, maka jelas koefisiennya itu bernilai 0 karena tidak ada. Ya tidak. Sedangkan kita perhatikan dulu teman-teman. Oh, Fonsa tadi dia membeli nasi dan es, berarti yang tidak ada itu adalah tahu. Maka tahunya itu tidak usah masuk dalam persamaan karena dia bernilai 0. 0 kali variabel apa yang mau dibentuk, sehingga dia hasilnya kan tetap 0. Maka 0 itu tidak usah tulis. Kita mau menyusun dari persoalan tadi, kita menyusun model matematikanya, ya kan? Menyusun model sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum memodelkan ini, teman-teman perhatikan sini. Terlebih dahulu kita harus memisalkan dulu, karena kita tidak tahu harga satuan barang kan? Ya, maka kita misalkan X itu adalah harga nasi bungkus, Y itu adalah harga tahu, Z itu adalah harga es jus. Setelah kita memisalkan itu, kita membuat model matematikanya. Oke, membuat model matematika sehingga tadi Ino membeli berapa tadi nasi? 4. Maka kita variasikan dengan ke variabel X, maka menjadi 4X. Ya. 2 tahu, maka jadinya 2Y. Dan 3S menjadi 3Z dengan harga 26.000. Yang kedua, siapa tadi? Lara membeli 3 nasi, maka jadinya 3X, 3 tahu menjadi 3Y, dan 1 es jus. Maka setiap variabel yang memiliki koefisien 1 itu tulis saja variabelnya Z. Ya. Dia membayar sebanyak 21.000. Dan Fonsa dia hanya membeli 3 nasi dan 1 es. Maka 3X tambah Z sama dengan 17.000. Oke, dari persoalan yang ada, maka kita perhatikan cara atau strategi dalam penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual tadi. Bisa? Nah ini, maka cara penyelesaiannya adalah kita gunakan metode eliminasi, substitusi, campuran. Campuran itu berarti termasuk eliminasi dan substitusi. Dan setelah kita menyelesaikan semua, maka akan diperoleh hasilnya. Ini teman-teman. Maka diperoleh hasilnya ternyata nasi 1 bungkus itu dengan seharga Rp5.000. Terus harga 1 buah tahu itu dengan Rp2.000. Dan harga 1 es jus itu dia sebesar Rp2.000. Oke? Selanjutnya silakan bentuk kelompok sesuai pertemuan kita sebelumnya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan. Silakan perhatikan lembar kerjanya. Di situ ada sebuah persoalan atau permasalahan yang disajikan. Maka setiap kelompok mendiskusikan sesuai langkah-langkahnya. Jadi setelah membacakan, kalian mengidentifikasi terlebih dahulu kan? Ya, kira-kira membuat apa saja. Nah, setelah itu
kalian boleh mengerjakan menggunakan metode-metode yang saya sudah ajarkan. Bisa? Oke. Kalau merasa bingung silakan boleh bertanya. Ya, tulis di dalam sayang. Di sini kan Ino membutuhkan berapa baju tadi? Tadi kan 4, berarti 4 baju, terus berapa lagi? Dalam menyelesaikan persoalan itu butuh kolaborasi ya. Masukan-masukan dari teman itu tolong diperhatikan dengan baik. Bisa cari sumber-sumbernya itu dari buku paket yang ada di situ, terus bisa dari media YouTube dan lain sebagainya mungkin kalau ada. Setelah mendapatkan harga satuannya, ingat perhatikan kembali lagi ke dalam pertanyaan yang pertama tadi itu. Setelah ini toh, kamu lihat dia punya harga ini nih ada di setelah ini kan, yang ini, ini kan, yang ditanyakan mana? Nah ini kan, setelah menjawab yang ini dulu, dia membayar berapa dulu? Baru kembali ke pertanyaan awalnya itu, ini. Apakah uang vio cukup dan bersisa? Jadi tolong perhatikan itu. Itu tunggu di akhir jawabannya. Setelah kalian tahu dulu harga satuannya berapa, masuk ke harga yang harus dibayar oleh Vio tadi itu dengan membelanjakan 1 baju, 1 celana dan 1 topi itu. Begitu. Berapa? 100. Yang harus dibayar oleh Vio berapa? 100.000. Berarti kamu harus tulis di bawah sini tambahan menjawab soal ini. Apakah uang Vio cukup? Jawabannya apa? Nah, terus bersisa tidak? Ya, itu jawaban. Nah, jika iya, berapa sisanya? Kan jawabannya kan sudah tidak. Itu paling harus jawab belakang. Bisa? Kamu misalkan bahwa 1 baju itu dengan X kan? Ya tidak? Y celana, Z itu kan topi. Maka harga 1 baju itu jawabannya dari X yang kamu dapat tadi. Bisa? Terus celana itu Y yang kamu dapat tadi. Bisa? Nah, harga satuannya kan? Nah, setelah itu teman-teman mengaplikasikan ke dalam langkah ke-10 ini, yaitu dia jika Vio tadi membeli 1 baju, 1 celana dan 1 topi, dia harus bayar berapa? 15. Begitu kan? Berapanya ini tulis di sini. Sudah. Setelah harga yang dibayar Vio, kembali lagi ke persoalan pertama tadi. Soal pertama tadi kan ditanyakan adalah apakah uang Vio cukup? Cukup atau tidak? Terus apakah ada sisa tidak? Dari uang tadi Vio bawa kan 100.000 kan? Iya. Terus kalau jika iya berapa sisa uang Vio? Tinggal dikurangkan saja toh. Silakan. Oke, mungkin satu kelompok bisa mewakili untuk presentasi kita. Oke, kelompok 4. Ya, sambil mendengarkan presentasi dari kelompok 4, teman-teman yang lain memperhatikan pekerjaannya masing-masing, mengkoreksinya. Bisa? Jadi kelompok 4 presentasi di situ di depan, kita yang lain memperhatikan pekerjaan kita serta kita mengkoreksi. Bisa ya? Oke, kelompok 4 dipersilakan ke depan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, pada suatu hari, Ino, Princes, dan Gino pergi ke sebuah pusat perbelanjaan yang terkenal di kota Larantuka. Ino membeli 4 baju, 6 celana, dan topi dengan harga 160.000. Princes membeli 4 celana dan 5 topi dengan harga 110.000, sedangkan Gino membeli 4 baju, 2 celana, dan 1 topi dengan harga 70.000. Saat akan pulang, Vio menyusul untuk membeli 1 baju, 1 celana, 1 topi dengan membawa uang 100.000. Pertanyaan yang pertama, apakah uang Vio cukup atau tersisa? Dan yang kedua, jika iya, berapa sisa uang Vio? Nah, di sini bagaimana jika informasi di atas disajikan dengan bentuk model matematika? Pertama-tama,
kita akan membuat pemisalan. X sama dengan baju dan Y sama dengan celana serta Z sama dengan topi. Ino membeli 4 baju dan 6 celana serta 4 topi dengan harga 160.000. Princess membeli 4 baju, 5 celana dengan harga 110.000, sedangkan Gino membeli 4 baju, 2 celana dan 1 topi dengan harga 70.000. Selanjutnya, model matematikanya 4X tambah 6Y tambah 4Z sama dengan 160.000. Yang kedua, 4Y tambah 5Z sama dengan 110.000. Dan yang ketiga, 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 70.000. Setelah membuat model matematikanya, yang pertama, kita eliminasi persamaan 1 dan 3 untuk menghasilkan persamaan berbentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Yang pertama, 4X tambah 6Y tambah 4Z sama dengan 160.000. 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 70.000. Karena variabel yang pertama X nilainya sama, maka kita kurangkan. 4 dikurang 4 sama dengan 0, 6 dikurang 2 sama dengan 4Y, dan 4Z kurang Z sama dengan 3Z, 160.000 kurang 70.000 sama dengan 90.000 yang menghasilkan persamaan 4. Yang berikutnya, eliminasi persamaan 2 dan 4 untuk menghasilkan salah satu variabel. 4Y tambah 5Z sama dengan 110.000. 4Y tambah 3Z sama dengan 90.000. Kita kurangkan. 5Z kurang 3Z sama dengan 2Z. 110.000 kurang 90.000 sama dengan 20.000. Z sama dengan 20.000 dibagi 2 hasilnya 10.000. Langkah yang berikutnya, kita mensubstitusikan nilai yang didapatkan dari langkah 6 ke persamaan 2 atau 4. 4Y tambah 3Z sama dengan 90.000. 4Y tambah 3 dikali 10.000 sama dengan 90.000. 4Y tambah 30.000 sama dengan 90.000. 4Y sama dengan 90.000 dikurang 30.000. 4Y sama dengan 60.000. Y sama dengan 60.000 dibagi 4 sama dengan 15.000. Yang berikutnya, substitusi nilai yang didapat dari langkah 6 dan 7 ke persamaan 1 atau 3. Y yang sudah didapatkan tadi yaitu 15.000 dan Z yang sudah didapatkan tadi yaitu 10.000. Persamaan 3 sama dengan 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 70.000. 4X sama dengan 70.000 dikurang 40.000. 4X sama dengan 30.000. X sama dengan 30.000 dibagi 4. 30.000 dibagi 4 sama dengan 75.000. Berdasarkan langkah 6, 7, dan 8, tentukan harga masing-masing barang. Harga satu baju sama dengan 10.000, harga satu celana sama dengan 15.000, dan harga satu topi sama dengan 75.000. Selanjutnya, kita kembali ke pertanyaan yang di belakang. Karena kita sudah mengetahui satuan masing-masing harga dari barang, yaitu harga satu baju dengan 10.000, harga satu celana dengan 15.000, dan harga satu topi dengan 75.000. Maka pertanyaan yang pertama tadi yaitu apakah uang Vio cukup atau tersisa? Uang yang dibayar Vio tadi yaitu 100.000 rupiah. Maka kesimpulannya, uang yang dibawa Vio itu cukup. Mungkin ada yang mau bertanya atau koreksi dari pekerjaannya teman-teman tadi? Pas, yakin. Apakah pendengaran kalian tidak salah? Oke, yang disebutkan oleh teman Ervin tadi, presentasi dari kelompoknya mereka, bahwa uang Vio itu pas, ya kan, 100.000. Nah, tadi itu ada kesalahan teknis sedikit penyebutannya itu. Kayaknya harga satu buah baju, topi atau baju itu. Topi. Topinya dibaca 75.000. Wow, banyak sekali ya. Seharusnya 7.500. Berarti kalau sudah dibayar oleh Vio kan 100.000. Apakah ada uang yang tersisa? Tidak ada kan? Otomatis pas. Ya, cukup. Jadi teman-teman bisa melihat model matematika atau cara pengerjaan yang kami buat di papan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami
dipersilakan. Mungkin pertanyaannya sudah jelas tadi yang kita perbaiki sedikit kesalahannya itu. Tetapi menurut teman-teman apakah sesuai dengan pekerjaan kalian? Sesuai. Ya, berarti jawabannya benar. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk kelompoknya Ervin. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Baik. Untuk presentasi tadi otomatis kalau kelompoknya Ervin tadi presentasi dan hasilnya kelompok lain itu sudah sesuai, berarti materi kita yang kali lalu tentang sistem persamaan linear 2 variabel itu masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti kalian sudah benar-benar memahami. Jadi prosesnya itu, langkah-langkahnya itu sama, ya tidak? Sama langkah dan tujuannya juga sama, ya tidak? Sampai di sistem persamaan linear 3 variabel juga kita kembali lagi ke sistem persamaan linear 2 variabel. Kalau kita pakai cara eliminasi untuk menghilangkan salah satu variabel. Begitu, berarti masih ada keterkaitan antara sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Jadi kalau dalam sistem persamaan linear 2 variabel, dia hanya memuat 2 variabel. Sedangkan dalam sistem persamaan linear 3 variabel, berarti dia memuat 3 buah variabel. Oke, seperti itu. Kira-kira apa yang mau kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Ervin. Dari pembelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa dengan mempelajari persamaan linear 3 variabel kita bisa memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, kita tepuk tangan untuk Ervin dulu. Itu adalah salah satu contoh ketika kita belajar matematika itu masih ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita tidak melakukan sesuatu itu pakai 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Tetapi ada hal-hal yang memang secara tidak sadar itu kita bisa modelkan dalam bentuk matematika. Oke. Baik, langkah selanjutnya adalah kita untuk menguji kemampuan kalian, saya berikan satu tes. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tadi kita sudah ada waktu diskusinya. Jadi sekarang ini untuk menguji kemampuan kalian, Bunda mau ingin lihat sejauh mana Anda mengerti tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Baik, terima kasih. Ini semoga hasilnya memuaskan ya? Ya, oke. Baik, sekarang kita perhatikan setelah kita tes formatif tadi, refleksinya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, sistem persamaan linear 3 variabel, bagaimana kita memodelkan dan lain sebagainya kan? Ya. Apakah LKPD membantu kalian memahami materi hari ini? Sangat membantu. Oke, terima kasih. Sudah bisakah kalian merancang masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Bisa. Oke. Apa kendala yang kalian hadapi dalam proses pembelajaran hari ini? Oh, angka-angkanya terlalu banyak jadi keliru. Ya. Terus apa lagi? Variabelnya apa lagi? Mungkin ada nama barang tidak diketahui dalam soal dan lain sebagainya. Oke. Kepada siapa Anda akan meminta untuk memahami materi ini? Kepada teman, kepada Bunda, ya kan? Kalau merasa ada yang kesulitan. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari Kamsahamnida. Oke, sampai ketemu pertemuan kita kali berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Sebelum menutup kegiatan saya keluar dari sini, kita berdoa dulu. Oke, silakan Princess. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah melancarkan kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Semoga apa yang telah diajarkan oleh guru kami dapat kami mengerti dan kami kembangkan dengan baik untuk ke depan.
depan. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang untuk kita semua. Oke.